2002. Kami pulang bukan sebagai tamu. Dek, nama kita di kain kafan ini. Perlindungan terbaik bukanlah jimat, tapi penyerahan diri pada Sang Pencipta. Aku tidak butuh harta kalian. Aku hanya butuh kedamaian. Dania tidak pernah menyangka bahwa kepulangannya ke rumah masa kecil justru menjadi awal dari teror yang mengancam nyawa janinnya. Di balik dinding lembab itu, bukan kasih sayang ibu yang menyambutnya, melainkan sebuah rahasia gelap yang tersembunyi di dalam ceret air minum miliknya. Gulungan kain kafan dengan aksara kuno itu seolah menjadi segel perjanjian hitam yang menuntut tumbal nyawa. Siapakah sebenarnya anggota keluarga yang tega menukar keselamatan darah dagingnya sendiri demi sebidang tanah warisan? Assalamualaikum, apa kabar sobat teman malam kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberi keberkahan rezeki. Sebelum Kang Bara lanjutkan, alangkah lebih baiknya perkenalkan diri kalian dan dari mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar, tentunya agar Kang Bara lebih dekat dengan kalian. Baik, tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Tahun 2002 seharusnya menjadi lembaran baru yang indah bagi Dania. Namun saat kakinya melangkah melewati ambang pintu rumah masa kecilnya di Surabaya, perasaan yang muncul justru sesak yang menghimpit dada. Ia tidak datang sebagai tamu yang disambut dengan pelukan hangat, melainkan sebagai seorang anak perempuan yang terpaksa kembali ke rumah orang tua bersama suaminya karena himpitan ekonomi. Di belakangnya, Aris berjalan dengan langkah berat. Kedua tangannya menjinjing koper besar yang berisi seluruh pakaian dan sisa-sisa mimpi mereka yang masih belum terwujud. Rumah itu terletak di sebuah perkampungan padat, tidak jauh dari stadion sepak bola legendaris kebanggaan warga Surabaya. Meski bangunan rumah orang tua Dania tergolong cukup besar untuk ukuran perkampungan, suasana di dalamnya terasa sangat pengap. Begitu mereka masuk, aroma minyak angin dan debu lama menyambut indera penciuman. Dania tahu bahwa memulai rumah tangga tanpa fondasi finansial yang kuat adalah sebuah resiko besar, namun saat itu mereka tidak punya pilihan lain. "Letakkan saja kopernya di dekat dipan itu, Mas," ucap Dania pelan, hampir berbisik. Ia menunjuk ke arah sudut kamar sempit yang kini menjadi satu-satunya wilayah kekuasaan mereka. Aris mengangguk patuh, meski gurat kelelahan dan harga diri yang sedikit terluka tampak jelas di wajahnya. "Iya Dan, tidak apa-apa. Sementara kita syukuri dulu yang ada." Namun Dania tahu bahwa kata sementara bisa bermakna selamanya jika mereka tidak segera bangkit. Di rumah ini, mereka bukan satu-satunya penghuni. Ada 3 keluarga yang berdesakan di bawah satu atap yang sama. Kakak laki-laki Dania beserta istri dan anaknya menempati kamar utama, sementara adik bungsunya yang juga sudah berkeluarga mengambil posisi di kamar tengah. Ruang gerak seolah menjadi barang mewah yang harus diperebutkan setiap pagi. Tidak butuh waktu lama bagi Dania untuk menyadari bahwa keputusannya kembali ke rumah ini adalah sebuah tantangan mental yang sangat berat. Setiap sudut rumah terasa seperti wilayah kekuasaan yang penuh duri. Privasi adalah kata yang sudah mati. Dinding-dinding rumah yang tipis seolah memiliki telinga yang selalu siaga menangkap setiap bisikan keluhan. Sementara mata para penghuni lain siap menghakimi setiap gerak-gerik mereka. Sore itu, Dania mencoba membantu ibunya di dapur. Ia berharap dengan menunjukkan bakti, suasana akan sedikit mencair. Namun harapannya pupus ketika sang ibu mulai membuka pembicaraan sambil mencuci piring dengan gerakan yang kasar. "Dania, kamu lihat kalung emas yang dipakai kakak iparmu?" tanya ibunya tanpa menoleh sedikit pun.
Dania menghentikan kegiatannya memotong sayur. "Kenapa dengan kalungnya, Bu?" "Bagus sekali itu. Kemarin suaminya, kakakmu itu, baru membelikannya dari toko emas di pasar. Katanya harganya mahal sekali," lanjut sang ibu dengan nada yang seolah memuji, namun Dania tahu ada racun yang diselipkan di sana. Ibu tanya harganya berapa, tapi kakakmu cuma senyum. Katanya yang penting istrinya senang. Dania hanya terdiam, mencoba memfokuskan perhatiannya pada wortel di depannya. Namun ibunya belum berniat berhenti bicara. "Kamu sudah menikah hampir 1 tahun, Dania. Aris belum ada rencana membelikanmu perhiasan." Dania menarik napas panjang, mencoba menenangkan debar jantungnya. "Aris masih menabung, Bu. Sekarang yang penting kami bisa makan dan punya tempat berteduh dulu. Soal perhiasan emas itu nanti kalau sudah ada rezeki lebih." "Alah, rezeki itu dicari, bukan ditunggu saja. Masa Aris paling banter cuma sanggup beli martabak 2 kotak kalau pulang kerja? Dimakan seisi rumah ya 5 menit langsung ludes habis. Ibu ini sebenarnya kasihan lihat kamu, seperti tidak punya simpanan apa-apa." Dania merasakan panas menjalar di wajahnya. Kalimat itu bukan hanya sekedar gurauan, melainkan sebuah penghinaan halus terhadap suaminya yang sudah bekerja banting tulang di pabrik. Ia ingin membalas, ingin membela Aris yang selalu pulang dengan baju penuh peluh. Namun ia memilih untuk menelan kembali kata-katanya. Bertengkar dengan ibu kandung di rumah orang lain hanya akan memperkeruh suasana yang sudah sangat keruh. "Doakan saja, Bu, supaya pekerjaan Aris lancar dan gajinya segera naik," jawab Dania dengan nada suara setenang mungkin, meski hatinya terasa perih. Malam harinya, di dalam kamar yang luasnya tidak seberapa, Dania berbaring di samping Aris. Ia menatap langit-langit kamar yang mulai berjamur. Suara tawa dari ruang tengah tempat kakak dan adiknya berkumpul menonton televisi terdengar sangat jelas. Mereka seolah-olah menguasai seluruh rumah, sementara Dania dan Aris merasa seperti orang asing yang menumpang lewat di rumah sendiri. "Kamu belum tidur?" tanya Aris menyadari kegelisahan istrinya. Dania menoleh, menatap wajah suaminya yang kusam akibat polusi jalanan Surabaya. "Belum, Mas. Kepalaku agak berat memikirkan banyak hal." Aris mengelus rambut Dania dengan lembut, mencoba memberikan kenyamanan yang ia sendiri pun sulit mendapatkannya. "Maafkan aku ya. Aku tahu, tinggal di sini pasti membuatmu tidak nyaman. Aku akan berusaha lebih keras lagi di pabrik supaya kita bisa segera pindah." "Aku tidak menyalahkanmu, Mas. Aku hanya merasa oksigen di rumah ini terlalu mahal untuk kita hirup secara bebas. Setiap langkah kita seperti dipantau. Setiap kata yang kita ucapkan seperti akan dipelintir menjadi masalah baru oleh mereka semua," curhat Dania dengan jujur. Aris terdiam sesaat. Ia tahu persis apa yang dirasakan istrinya. Sejak mereka pindah ke sana, ia sering mendengar sindiran-sindiran dari kakak ipar maupun adik iparnya tentang penggunaan kamar mandi yang harus mengantri atau jatah listrik yang bertambah. Masalah-masalah kecil itu terus menumpuk setiap hari, menciptakan ketegangan yang melelahkan jiwa. Dania melihat ibunya seringkali membanding-bandingkan pemberian anak-anaknya. Kakak laki-lakinya yang dianggap sukses karena sering memberikan uang tambahan dan perhiasan selalu mendapat tempat istimewa di hati sang ibu. Sementara Dania dan Aris yang hanya mampu memberikan bantuan tenaga dan makanan kecil dianggap sebagai beban tambahan yang tidak berguna. "Besok aku akan berangkat lebih pagi, Dania. Ada jam lembur tambahan yang ditawarkan mandor pabrik. Lumayan untuk menambah tabungan kita bulan ini," kata Aris mencoba memberikan harapan baru. "Jangan terlalu memaksakan diri, Mas. Kesehatanmu juga penting. Jangan sampai jatuh sakit karena terlalu lelah bekerja," Dania memperingatkan dengan nada khawatir. "Hanya ini jalan satu-satunya supaya kita tidak terus-terusan dianggap remeh di rumah ini," balas Aris pendek, lalu memutar tubuhnya membelakangi Dania untuk menyembunyikan wajahnya yang getir. Dania menyadari bahwa kebaikan yang diperlihatkan oleh saudara-saudaranya kepada sang ibu bukanlah murni karena rasa sayang. Ada motif terselubung di balik setiap pemberian mewah mereka.
Mereka semua sedang mengincar harta warisan peninggalan almarhum sang ayah, terutama sebidang tanah luas di daerah Terawas dan rumah yang sekarang mereka tempati ini. Dania tidak pernah tertarik untuk ikut campur dalam urusan rebutan harta, namun tinggal di tengah-tengah orang yang sedang bersaing memperebutkan warisan membuatnya merasa sangat mual. Ia bisa merasakan atmosfer ketidaktulusan di setiap senyum yang dilemparkan kakak dan adiknya kepada sang ibu. Semuanya hanya sandiwara demi mendapatkan posisi sebagai anak kesayangan saat pembagian harta nanti. Dania menutup matanya, berusaha untuk segera terlelap, agar esok pagi ia punya kekuatan untuk menghadapi sindiran-sindiran baru. Matahari pagi di Surabaya selalu menyengat dengan cara yang sama. Namun bagi Dania, hawa panas di dalam rumah orang tuanya jauh lebih membakar daripada terik di luar sana. Setiap hari, ia terbangun bukan oleh aroma kopi yang menenangkan atau kicauan burung, melainkan oleh suara denting penggorengan dan percakapan sinis yang menandakan dimulainya babak baru persaingan antar saudara. Di rumah ini, kebaikan bukanlah ketulusan, melainkan mata uang yang digunakan untuk membeli muka di hadapan sang ibu. Dania melangkah menuju dapur yang sempit, mencoba mencari ruang untuk sekedar menyeduh teh bagi Aris sebelum suaminya itu berangkat ke pabrik. Namun wilayah dapur sudah dikuasai oleh kakak iparnya yang sedang memasak hidangan mewah. Aroma bumbu yang tajam memenuhi ruangan, seolah-olah sedang memamerkan kemampuan finansial keluarga sang kakak yang lebih mapan dibandingkan dirinya. Suatu sore, ketegangan itu mencapai puncaknya dengan cara yang sangat halus namun menyakitkan. Dania sedang duduk di meja makan tua sambil mengupas bawang ketika ibunya datang mendekat. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat, sang ibu meraba lehernya, memastikan sebuah kalung emas baru berkilauan tertimpa cahaya lampu neon yang berkedip. "Bagus ya, Dan? Kira-kira harganya berapa ya sekarang?" tanya sang ibu sambil mengelus butiran emas itu dengan mata berbinar. Dania menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap kalung itu sekilas, lalu kembali pada tumpukan bawangnya. "Bagus, Bu. Tapi kalau soal harga, Dania benar-benar tidak tahu. Dania mana pernah punya perhiasan sehebat itu?" Jawaban Dania sebenarnya adalah kejujuran yang pahit, namun sang ibu justru menangkapnya sebagai celah untuk melancarkan serangan. Beliau menarik kursi, duduk tepat di hadapan Dania dengan raut wajah yang mendadak berubah prihatin, meski binar di matanya berkata lain. "Itu dia yang ibu herankan. Kamu sudah menikah hampir 1 tahun, masa Aris tidak ada sedikit pun niat memberikan kenang-kenangan yang berharga? Lihat masmu itu, kalau ditanya harga, dia tidak pernah mau jawab. Katanya yang penting ibu senang pakai emas," ucap sang ibu dengan nada merendahkan. Dania menarik nafas dalam, mencoba menahan emosi yang mulai merayap di dadanya. "Aris kerjanya keras, Bu, tapi gajinya memang baru cukup untuk kebutuhan harian kita di sini. Dia lebih mengutamakan perut kita kenyang dulu." Sang ibu mendengus pelan, sebuah suara yang terdengar seperti ejekan di telinga Dania. "Ya, memang kenyang, tapi kamu pikir ibu tidak tahu? Masa iya suami paling banter cuma sanggup beli martabak 2 kotak kalau pulang kerja? Dimakan seisi rumah, ya 5 menit langsung habis dan setelah itu ya tidak ada sisanya. Tidak ada yang bisa disimpan atau dipamerkan ke tetangga." Belati kata-kata itu menghujam tepat di harga diri Dania. Ia teringat betapa Aris selalu tersenyum setiap kali membawa martabak itu, berharap camilan sederhana tersebut bisa mencairkan suasana kaku di rumah ini. Aris tidak tahu bahwa niat baiknya hanya menjadi bahan tertawaan dan ukuran kegagalannya sebagai seorang lelaki di mata mertuanya sendiri. "Aris hanya ingin berbagi, Bu. Meskipun sedikit, itu hasil keringatnya sendiri," sahut Dania dengan suara yang sedikit bergetar. "Ibu tahu itu keringat, tapi keringat di zaman sekarang harganya murah kalau tidak jadi emas," balas sang ibu sambil berdiri dan berlalu meninggalkan dapur. Dania terpaku di kursinya. Bawang yang ia kupas kini terasa jauh lebih pedih di mata.
Ia menyadari bahwa di rumah ini, martabak Aris tidak akan pernah bisa mengalahkan kilaunya emas milik kakaknya. Namun di balik semua drama perhiasan ini, Dania mulai mencium bau busuk yang lebih dalam. Ia bukan anak kecil yang tidak mengerti mengapa saudara-saudaranya mendadak menjadi sangat royal kepada sang ibu. Ada harta warisan yang sedang diperebutkan di balik tirai bakti palsu tersebut. Sebidang tanah luas di daerah Trawas Mojokerto, dan rumah yang mereka tempati sekarang adalah hadiah utama yang diincar oleh semua orang. Kakak laki-lakinya dan adiknya seolah sedang berlomba menunjukkan siapa yang paling berbakti, siapa yang paling sering memberikan kemewahan, demi satu tujuan, mendapatkan tanda tangan sang ibu di atas kertas warisan yang sah. Setiap kali sang kakak membawa pulang belanjaan mahal atau sang adik membelikan barang elektronik baru, Dania bisa melihat kilat kemenangan di mata mereka. Mereka sedang berinvestasi, bukan berbakti. Sedangkan Dania dan Aris yang hanya mampu memberikan bantuan tenaga dan kesederhanaan dianggap sebagai pesaing lemah yang seharusnya segera menyingkir dari arena pertandingan. Malam harinya, ketika Aris pulang dengan wajah kusam penuh debu pabrik, Dania menatap suaminya dengan rasa iba yang mendalam. Aris meletakkan bungkusan plastik berisi gorengan di atas meja, lalu tersenyum tipis. "Ini tadi ada rejeki sedikit, aku beli gorengan buat camilan di dalam kamar," kata Aris sambil menyeka keringatnya di dahinya. Dania memaksakan senyum, meski hatinya terasa perih. "Terima kasih, Mas. Tapi lain kali tidak usah beli apa-apa. Simpan saja uangnya untuk tabungan kita." Aris mengernyitkan dahi, merasa ada yang aneh dengan nada bicara istrinya. "Kenapa, Dan? Ada masalah lagi sama ibu?" Dania terdiam sejenak. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Aris yang sudah berat karena tekanan di pabrik. Namun ia juga tidak bisa terus-menerus menyimpan sesak ini sendirian. Dinding kamar mereka yang tipis sesekali meneruskan suara tawa dari ruang tengah, tempat saudara-saudaranya sedang menjilat sang ibu dengan cerita-cerita keberhasilan mereka. "Mas, apa kita tidak bisa segera cari kontrakan saja? Tidak apa-apa kecil, yang penting kita tidak di sini," bisik Dania dengan mata berkaca-kaca. Aris menghela napas panjang. Ia duduk di pinggir dipan, menundukkan kepala hingga rambutnya yang kasar menutupi wajahnya. "Aku juga ingin, Dan. Setiap hari di pabrik aku selalu hitung tabungan kita. Tapi kalau kita pindah sekarang, biaya sewa rumah dan uang jaminan itu besar. Kita belum punya dana darurat kalau nanti ada apa-apa. Tapi tinggal di sini membuatku merasa bukan manusia, Mas. Kita diperlakukan seperti pengemis yang numpang makan, padahal kita juga keluar uang untuk iuran listrik dan beras," keluh Dania. "Sabar ya, Dan. Aku usahakan lembur setiap hari. Aku tidak akan membiarkan kamu terus-terusan dihina seperti ini. Kita hanya butuh waktu sedikit lagi," janji Aris sambil menggenggam tangan istrinya. Dania hanya bisa mengangguk, meski ia tahu kata sedikit lagi itu bisa berarti bulan atau bahkan tahun yang menyiksa. Ia melihat bagaimana saudara-saudaranya mulai secara terang-terangan membicarakan soal pembagian tanah di Trawas saat makan malam bersama. Mereka berbicara seolah-olah Dania tidak ada di sana, atau seolah-olah Dania tidak punya hak apapun karena dianggap tidak berkontribusi pada kemakmuran keluarga. Gesekan-gesekan kecil di dapur, sindiran halus di meja makan, hingga tatapan meremehkan saat Aris berangkat kerja dengan motor tuanya, semuanya menjadi makanan harian yang harus Dania telan. Rumah ini tidak lagi terasa seperti pelindung, melainkan medan perang tanpa senjata api di mana luka-lukanya tidak berdarah, namun sangat dalam menembus jiwa. Dania menyadari bahwa selama mereka masih berada di bawah atap ini, mereka akan selalu menjadi pecundang dalam permainan warisan yang kotor ini. Kehangatan martabak Aris tidak akan pernah cukup untuk mencairkan hati sang ibu yang sudah terlanjur silau oleh kilau emas dari anak-anaknya yang lain. Dalam diamnya malam, Dania hanya bisa berdoa agar Tuhan segera membukakan jalan keluar sebelum belati-belati kata itu benar-benar membunuh semangat hidup mereka berdua. Hujan gerimis mengguyur Surabaya malam itu, membawa aroma tanar basah yang biasanya menenangkan. Namun bagi Dania yang tengah mengandung 5 bulan, hawa dingin yang merayap masuk lewat celah ventilasi terasa berbeda. Ada sesuatu yang janggal di udara rumah itu,
sebuah rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Perutnya yang mulai membuncit seringkali terasa kencang, seolah bayi di dalamnya juga merasakan kegelisahan yang sama. Aris baru saja menginjakkan kaki di ruang tengah dengan baju yang separuh basah. Wajahnya tampak sangat kusam. Sisa sian kelelahan bekerja lembur di pabrik terlihat jelas dari kantung matanya yang menghitam. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan tas kerjanya di kursi kayu tua dan melangkah menuju dapur. Kerongkongannya terasa sangat kering, seolah baru saja menelan debu jalanan sepanjang perjalanan pulang. Di atas meja dapur, terdapat sebuah ceret plastik berwarna biru yang khusus digunakan oleh Dania dan Aris. Di rumah yang penuh sesak dengan 3 keluarga ini, urusan air minum pun harus dipisah demi menghindari konflik sepele tentang siapa yang rajin mengisi ulang air. Aris meraih gagang ceret itu, merasakannya masih cukup berat karena isinya hampir penuh. Ia memiringkan ceret ke arah gelas, namun tidak ada setetes pun air yang keluar. "Loh, kok mampet?" gumam Aris pelan. Ia menggoyangkan ceret itu beberapa kali, mengira mungkin ada kerak atau kotoran yang menyumbat corongnya. Namun hasilnya tetap sama. Penasaran, akhirnya Aris memutar tutup ceret dan membukanya lebar-lebar. Detik itu juga, napasnya seolah tertahan di tenggorokan. Wajahnya yang semula kusam berubah menjadi pucat pasi, seputih kapas. "Dek, sini sebentar, cepat ke sini," seru Aris dengan nada suara yang bergetar hebat. Dania yang sedang melipat pakaian di kamar segera menghampiri suaminya. Ia melihat tangan Aris gemetar saat memegang ceret tersebut. "Ada apa, Mas? Jangan keras-keras, nanti yang lain bangun." "Lihat ini." Aris menunjuk ke dalam ceret dengan jari yang kaku. Dania mendekat dan melongok ke dalam wadah plastik itu. Matanya membelalak. Di dalam air yang jernih itu, mengapung sebuah gulungan kain putih kecil yang sudah lusuh. Warnanya tidak lagi putih bersih, melainkan kecoklatan karena sudah terlalu lama terendam. Dengan bantuan sebatang sumpit kayu, Aris mengangkat gulungan itu keluar dan meletakkannya di atas piring kecil. Begitu kain itu menyentuh udara, aroma anyir yang tajam menyeruak memenuhi dapur. Bau itu amis, menyerupai darah lama yang mulai membusuk. Dania refleks menutup hidungnya dengan ujung daster, merasa mual yang luar biasa. Perlahan, Aris membuka lipatan kain yang terasa licin dan dingin tersebut. Di dalamnya terdapat coretan aksara Jawa kuno yang dibuat dengan tinta hitam yang sudah mulai luntur. Mereka berdua tidak mengerti apa arti tulisan-tulisan meliuk itu. Namun, di bagian paling bawah tertulis 2 nama dengan huruf Latin yang sangat jelas, Dania dan Aris. "Nama kita, Mas, itu nama kita," bisik Dania dengan suara yang nyaris hilang. Tangannya gemetar hebat, menyentuh perutnya dengan gerakan protektif. Aris terdiam 1000 bahasa. Ketakutan yang selama ini hanya berupa prasangka buruk tentang ketidaksukaan saudara-saudaranya, kini menjelma menjadi ancaman fisik yang nyata. Pikirannya langsung melayang pada kenyataan pahit bahwa mereka telah meminum air dari ceret ini selama berhari-hari. Racun gaib itu sudah masuk ke dalam tubuh mereka, mengalir dalam darah, dan mungkin sudah menyentuh janin yang sedang dikandung Dania. "Siapa yang tega berbuat begini, Mas? Ini kan ceret pribadi kita. Tidak ada orang luar yang masuk ke dapur selain orang-orang di rumah ini," ucap Dania dengan air mata yang mulai mengenang. "Shh, tenang dulu, Dek. Jangan sampai ada yang dengar." Aris berusaha menenangkan istrinya meskipun ia sendiri merasa sangat terguncang. Ia segera mengambil kantong plastik kecil, memasukkan kain itu ke dalamnya dan membuangnya jauh ke tempat sampah di luar gang. Ia juga menguras habis air di ceret tersebut dan mencucinya berulang kali dengan sabun, seolah ingin menghapus jejak kejahatan yang tidak terlihat itu. Malam itu, mereka berdua tidak bisa memejamkan mata. Pertanyaan tentang siapa pelakunya menggantung di udara, sangat berat untuk dijawab. Apakah kakak laki-lakinya yang selalu memamerkan kekayaan, atau adik bungsunya yang diam-diam mengincar tanah di terawas? Di rumah ini, semua orang tampak baik di depan ibu mereka. Namun di balik pintu kamar, masing-masing menyimpan belati yang siap ditusukkan. "Apa kita harus lapor ibu, Mas?"
tanya Dania saat mereka sudah kembali ke dalam kamar. Aris menggeleng lemah. Percuma Dan, ibu pasti akan membela mereka. Posisi kita di sini hanya menumpang. Ibu tidak akan percaya kalau salah satu dari anak kesayangannya melakukan hal klinik seperti ini. Kita malah akan dituduh memfitnah. Tapi nyawa anak kita terancam, Mas. Aku takut terjadi apa-apa dengan kandunganku. Isak Dania pelan. Mulai sekarang kita harus lebih waspada. Masalah makan dan minum kita tidak boleh sembarangan lagi. Besok aku carikan air galon yang baru, kita taruh di dalam kamar saja. Aris mencoba memberi solusi, meski ia tahu itu tidak cukup untuk menangkal serangan yang sifatnya tidak kasat mata. Suasana magis yang gelap seolah semakin tebal menyelimuti rumah tersebut. Dania merasa dinding-dinding kamar mereka kini memiliki mata yang mengawasi. Setiap langkah kaki yang terdengar di lorong rumah membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa persaingan warisan ini sudah mencapai tahap yang mengerikan. Saudara-saudaranya bukan hanya ingin mereka pergi, tapi seolah-olah ingin menghapus keberadaan keluarga kecil mereka hingga ke akar-akarnya. Keesokan paginya, Dania memperhatikan wajah-wajah penghuni rumah dengan saksama saat mereka berkumpul di ruang tengah. Kakak iparnya tersenyum ramah seperti biasa, menawarkan sarapan gorengan yang masih hangat. Adiknya sibuk berbincang dengan sang ibu tentang rencana renovasi rumah. Semuanya tampak normal, seolah kejadian semalam hanyalah mimpi buruk yang lewat. Namun, Dania bisa merasakan ada satu pasang mata yang sesekali mencuri pandang ke arahnya dengan tatapan yang dingin dan penuh selidik. "Dania, kok diam saja? Ayo dimakan gorengannya. Nanti dingin tidak enak loh," sapa kakak laki-lakinya dengan nada yang sangat bersahabat. Dania hanya tersenyum kaku. "Iya Mas, sebentar lagi. Perutku masih agak mual karena bawaan bayi." Ia merasa mual bukan karena kehamilan, melainkan karena kemunafikan yang memenuhi ruangan itu. Di balik keramahan yang ditunjukkan, ada seseorang yang tega menaruh benda terkutuk di dalam air minumnya. Kepercayaan Dania terhadap keluarganya sendiri sudah hancur berkeping-keping. Hari-hari berikutnya menjadi ujian mental yang luar biasa. Setiap kali Dania hendak makan, ia selalu memeriksa piring dan gelasnya dengan teliti. Aris pun menjadi lebih tertutup. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar jika tidak sedang bekerja. Kejadian penemuan kain misterius di dalam ceret air itu benar-benar mengubah atmosfer di dalam kamar sempit Dania dan Aris. Sejak malam itu, ketenangan seolah menjadi barang mewah yang mustahil mereka miliki. Tidur bukan lagi aktivitas untuk melepas lelah, melainkan momen yang paling mereka takuti. Dania sering terbangun dengan jantung berdegup kencang, merasa ada sepasang mata yang mengintip dari celah ventilasi atau sudut plafon yang mulai menghitam karena lembab. Malam itu, jarum jam dinding yang berdetak nyaring baru saja melewati angka 2 pagi. Suasana di luar sangat sunyi. Hanya sesekali terdengar suara gonggongan anjing liar dari kejauhan. Aris tertidur sangat lelap, mungkin karena kelelahan setelah bekerja lembur di pabrik selama 12 jam penuh. Dania sendiri hanya bisa memejamkan mata tanpa benar-benar terlelap. Tiba-tiba, sebuah suara lirih muncul dari balik jendela kamar yang berbatasan langsung dengan gang buntu di samping rumah. "Dania, Dania." Suara itu serak dan bergetar, seperti suara seorang nenek yang sudah sangat rentah. Dania tersentak, seluruh bulu kuduknya berdiri seketika. Ia mencoba menajamkan pendengaran, berharap itu hanyalah suara tetangga yang lewat atau sekedar halusinasi akibat kelelahan fisik. Namun, panggilan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan panjang, seolah si pemilik suara menempelkan bibirnya pada kaca jendela. "Dania, kemarilah, Ndu. Dania." Dengan tangan gemetar, Dania menyikut lengan suaminya. Mas Aris, bangun," bisiknya dengan suara nyaris hilang karena ketakutan. Aris mengerang pelan, mencoba mengumpulkan kesadarannya. "Ada apa, Dan? Ini masih tengah malam." "Dengar, Mas, ada yang memanggil namaku di luar jendela.
sahut Dania sambil menunjuk ke arah gorden berwarna kusam yang tertutup rapat. Aris terdiam sesaat, mencoba mendengarkan suasana luar. Benar saja, suara parau itu kembali memanggil nama istrinya dengan nada yang merayap di kulit, sangat dingin dan mencekam. Tanpa membuang waktu, Aris segera bangkit dan menyambar lampu senter kecil di atas nakas. Ia menyibak gorden dengan kasar dan menyorotkan cahaya ke arah gang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Gang sempit itu hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang-remang dan kuning. Aspal gang yang lembab tidak menunjukkan tanda-tanda ada orang yang baru saja melarikan diri. Aris bahkan membuka jendela sedikit untuk memastikan. Namun udara dingin yang masuk justru membawa aroma tanah kuburan yang menyengat, membuat Dania mual seketika. Tidak ada siapa-siapa dan mungkin cuma suara angin yang masuk ke celah jendela. Ucap Aris mencoba menenangkan istrinya, meski ia sendiri merasa ada yang tidak beres dengan aroma yang baru saja ia hirup. Itu Nata, Mas. Suara nenek-nenek. Dia memanggil namaku berulang kali. Ini bukan angin, bantah Dania dengan mata berkaca-kaca. Ia memeluk perutnya yang mulai membuncit, merasa ada ancaman besar yang sedang mengintai nyawa bayi di dalam rahimnya. Keesokan harinya, tekanan batin itu tidak berkurang. Teror ternyata tidak hanya terbatas di dalam rumah orang tua Dania yang penuh sesak. Aris mengalami kejadian yang jauh lebih tidak masuk akal di tempat kerjanya. Siang itu, saat jam istirahat baru saja dimulai, seorang rekan kerja Aris yang bernama Bambang menghampirinya di kantin dengan wajah bingung sekaligus cemas. "Riz, tadi ada kakek-kakek mencari kamu di gerbang depan," kata Bambang sambil menyeruput kopi hitamnya. Aris mengernyitkan dahi. "Kakek siapa? Aku tidak punya janji dengan siapapun hari ini." "Nggak tahu, orangnya aneh. Pakai baju hitam-hitam seperti orang desa zaman dulu. Dia marah-marah terus. Katanya kamu punya urusan yang belum selesai. Dia bersikeras mau masuk, tapi satpam melarang karena dia tidak punya identitas," jelas Bambang. Aris merasa jantungnya mencelos. Ia teringat suara nenek di jendela kamarnya semalam. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju gerbang depan pabrik. Sesampainya di sana, ia mendapati dua petugas satpam sedang berdiskusi dengan nada tegang. "Pak, tadi ada orang tua yang mencari saya," tanya Aris terengah-engah. Salah satu satpam menoleh dengan wajah pucat. "Iya, Mas Aris, tapi aneh sekali. Tadi dia berdiri tepat di depan gerbang ini, memaki-maki nama kamu. Pas saya mau ambil buku tamu di pos, hanya hitungan detik, orang itu sudah hilang. Padahal gerbang ini terkunci rapat, dan pagar kita tingginya 3 meter. Tidak mungkin orang setua itu bisa lari secepat itu, tanpa terlihat di kamera pemantau." Aris berdiri terpaku di depan gerbang besi yang kokoh itu. Logikanya mulai digerogoti oleh rasa takut yang luar biasa. Ia merasa sedang dikepung oleh kekuatan yang tidak bisa ia lawan dengan otot, uang, atau kecerdasan. Ini adalah serangan yang berbeda, sesuatu yang sengaja dikirim oleh seseorang yang sangat membenci keberadaan mereka di rumah tersebut. Sore harinya, saat Aris pulang, ia mendapati Dania sedang duduk di ruang tengah dengan wajah pucat. Di rumah itu suasana terasa semakin asing. Kakak laki-laki Dania dan adiknya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun Dania bisa merasakan ada mata tak kasat mata yang selalu mengikuti gerak-geriknya dari sudut-sudut gelap ruangan. "Mas, ibu tadi tanya, kenapa kita sering menyalakan lampu kamar sampai pagi?" lapor Dania saat mereka sudah masuk ke dalam kamar dan mengunci pintu. Aris menghela napas panjang. "Lalu kamu jawab apa?" "Aku bilang kita takut gelap, tapi ibu malah mencibir. Katanya kita boros listrik dan cuma numpang tapi tidak tahu diri. Aku merasa ibu sudah sangat terpengaruh oleh kata-kata kakak dan adikku, Mas," isak Dania pelan. Aris menggenggam tangan istrinya dengan erat.
Kita harus bertahan sedikit lagi dan aku sedang mengusahakan uang muka untuk kontrakan. Tapi teror ini, aku merasa ini bukan sekedar ketidaksukaan biasa. Ada yang sengaja menggunakan cara kotor supaya kita celaka atau minimal tidak waras. Dania hanya bisa mengangguk lemah. Ia merasa seperti seorang tawanan di rumah masa kecilnya sendiri. Setiap kali ia melangkah menuju dapur atau kamar mandi, ia merasa ada hawa dingin yang mengikuti di belakangnya. Kadang-kadang, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di cermin riasnya. Namun saat ia menoleh, bayangan itu lenyat. Ketakutan itu bukan lagi sekedar perasaan, melainkan sudah menjadi beban fisik yang membuat Dania sering jatuh sakit. Suhu tubuhnya sering naik turun tanpa sebab medis yang jelas. Dokter puskesmas hanya mengatakan bahwa Dania mengalami stres berat. Namun Dania tahu ada sesuatu yang lebih jahat dari sekedar stres. Malam-malam berikutnya menjadi rangkaian siksaan yang panjang. Suara nenek di balik jendela itu kadang berganti menjadi suara tangisan bayi yang menyayat hati atau suara ketukan kuku pada kaca jendela yang ritmenya tidak beraturan. Aris sering terjaga sambil memegang pisau kecil di bawah bantalnya, sebuah tindakan sia-sia yang ia lakukan hanya untuk merasa sedikit lebih aman, meskipun ia tahu pisau tidak bisa melukai hantu. "Siapa yang tega melakukan ini pada kita, Mas? Kita salah apa?" tanya Dania suatu malam saat suara ketukan di jendela kembali terdengar. Aris tidak menjawab, matanya menatap tajam ke arah pintu kamar. Kelahiran Raka ke dunia seharusnya menjadi oase di tengah padang pasir yang gersang bagi Dania dan Aris. Tangis pertama bayi laki-laki itu di rumah sakit membawa secercah harapan bahwa segala teror mistis dan tekanan batin di rumah Surabaya akan sirna dengan sendirinya. Namun kenyataan justru berkata sebaliknya. Kepulangan mereka ke rumah orang tua Dania dengan membawa anggota keluarga baru justru menjadi pemicu ledakan konflik yang lebih besar dalam struktur keluarga yang sudah lama beracun tersebut. Raka adalah bayi yang tampan, namun ada sesuatu yang berbeda pada dirinya sejak malam pertama ia menjejakkan kaki di rumah itu. Bayi mungil itu hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali jarum jam melewati tengah malam, Raka akan terbangun dengan jeritan yang memekakkan telinga. Itu bukan tangis bayi yang lapar atau haus, melainkan tangisan ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya seringkali menegang, dan matanya yang bulat selalu tertuju tajam pada satu titik yang sama, pojok pintu kamar yang gelap. Dania seringkali merinding melihat tingkah laku putranya. Raka seolah sedang menatap sosok menyeramkan yang berdiri diam di sana, sosok yang tidak bisa dilihat oleh mata orang dewasa. Setiap kali pandangan Raka terkunci pada sudut itu, tangisnya akan semakin menjadi-jadi, seolah ia sedang memohon perlindungan dari sesuatu yang mengancam jiwanya. "Mas, lihat matanya, dia melihat ke arah pintu lagi," bisik Dania dengan suara gemetar suatu malam. Aris segera bangkit dari rebahannya dan menggendong Raka. Ia menimang putranya dengan cemas, sementara tangan kirinya meraih senter untuk menyorot ke arah pojok pintu. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bayangan lemari tua yang terpantul di dinding. Namun, Raka tetap merontah, menyembunyikan wajahnya di ceruk leher Aris sambil terus terisak hebat. "Sabar, Nah. Ayah di sini. Tidak ada apa-apa," ucap Aris mencoba menenangkan meski hatinya sendiri diliputi kegelisahan yang mendalam. Tangisan Raka yang melengking ternyata memicu reaksi keras dari penghuni rumah lainnya. Alih-alih mendapatkan bantuan atau sekedar kata-kata penyemangat, Dania justru dihujani omelan setiap pagi. Kakak laki-lakinya dan sang adik bungsu seolah kehilangan seluruh rasa empati mereka sebagai sesama orang tua. "Dan bisa tidak anakmu itu diam? Anak-anakku jadi ikut terbangun dan tidak bisa sekolah karena mengantuk," teriak kakak laki-lakinya dari balik pintu kamar sebelah pada jam 3 pagi. Dania hanya bisa meminta maaf dengan suara lirih, hatinya perih luar biasa. Ia teringat kembali masa beberapa tahun yang lalu, saat anak-anak kakaknya masih bayi dan sering menangis sepanjang malam. Kala itu, Dania tidak pernah sekalipun mengeluh,
ia justru sering membantu menggendong keponakannya agar kakak iparnya bisa beristirahat sejenak. Namun kini, ketika posisinya berbalik, kebaikan masa lalu itu seolah menguap tidak berbekas. Kebaikan Dania dianggap sebagai kewajiban, sedangkan kesulitan Dania dianggap sebagai gangguan yang tidak termaafkan. Puncaknya terjadi saat sarapan pagi di meja makan. Suasananya begitu kaku, hanya terdengar denting sendok yang beradu dengan piring. Sang ibu duduk di kepala meja dengan wajah yang masam, jelas menunjukkan ketidaksukaannya pada keributan semalam. Ibu pikir kalau kamu punya anak, suasana rumah ini jadi lebih ceria. Tapi kalau tiap malam seperti ada kebakaran begini, siapa yang tahan? Ucap sang ibu sambil meletakkan gelas tehnya dengan kasar. Maaf Bu, Raka sepertinya memang sedang tidak enak badan. Kami juga sudah berusaha mendiamkannya, bela Dania dengan mata yang berkaca-kaca. Adik bungsunya menyahut dengan nada yang lebih tajam. Kalau memang tidak cocok tinggal di sini karena anaknya rewel, lebih baik cari tempat yang lebih tenang saja, Mbak. Kasihan ibu sudah tua, butuh istirahat. Jangan egois lah, cuma memikirkan diri sendiri tapi merepotkan satu rumah. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Dania. Pindah rumah bukan lagi sekadar saran, melainkan sebuah pengusiran halus yang dilakukan secara terang-terangan di depan matanya sendiri. Ia menoleh ke arah Aris, namun suaminya hanya menunduk dalam, menggenggam sendoknya dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Aris tahu bahwa harga dirinya sebagai kepala keluarga sedang diinjak-injak, namun saldo tabungannya belum cukup untuk membawa istri dan anaknya pergi saat itu juga. Setelah makan pagi yang menyakitkan itu, Dania kembali ke kamar. Ia mendapati Aris sedang menatap Raka yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Lampu kamar sengaja tetap dinyalakan, meski hari sudah terang benderang. Mereka takut jika kegelapan akan membawa kembali sosok yang ditakuti oleh Raka. Mas, mereka benar-benar ingin kita pergi, ucap Dania sambil duduk di samping suaminya. Aris menoleh, menatap lingkaran hitam yang sangat jelas di bawah mata istrinya. Wajah Dania tampak sangat kusam dan kuyu karena kurang tidur selama berminggu-minggu. Aku tahu dan aku dengar semuanya. Aku tidak buta dan tidak tuli. Lalu kita harus bagaimana? Tabungan kita masih jauh dari cukup untuk kontrak rumah yang layak di Surabaya, isak Dania. Aris menarik napas panjang, mencoba menjernihkan pikirannya. Kita sudah berada di titik nadir kesabaran manusiawi dan kalau kita terus di sini, bukan cuma fisik kita yang hancur, tapi mental kita juga. Aku tidak mau Raka tumbuh di lingkungan yang penuh kebencian seperti ini. Teror mistis itu masih ada, ditambah lagi teror dari keluarga sendiri. Itu terlalu banyak untuk kita tanggung. Dania mengusap air matanya. Ia menyadari bahwa rumah masa kecilnya ini telah berubah menjadi medan perang yang sangat tidak adil. Saudara-saudaranya menggunakan tangisan Raka sebagai senjata untuk menyingkirkan mereka dari daftar pembagian harta warisan di masa depan. Semakin tidak betah Dania di rumah itu, semakin besar peluang mereka untuk menguasai tanah di Trawas dan bangunan rumah ini sepenuhnya. Aku akan cari kerja sampingan setelah pulang dari pabrik. Apa saja akan aku lakukan, asalkan kita bisa keluar dari sini bulan depan. Tegas Aris dengan nada suara yang penuh tekad. Tapi Mas, kesehatanmu bagaimana? Kamu sudah lembur setiap hari. Protes Dania. Lebih baik aku lelah bekerja daripada aku harus melihatmu dihina setiap pagi oleh ibumu sendiri. Aku adalah suami dan aku yang bertanggung jawab membawa kalian keluar dari belenggu ini. Balas Aris sambil menggenggam tangan Dania dengan erat. Keadaan di rumah itu semakin tidak tertahankan. Setiap kali Dania keluar kamar untuk sekedar mengambil air panas, ia selalu disambut dengan tatapan sinis atau gumaman tidak jelas dari kakak iparnya maupun adik iparnya. Mereka seolah sedang menonton sebuah pertunjukan drama di mana Dania adalah tokoh antagonis yang mengganggu ketenangan hidup mereka. Malam berikutnya, gangguan mistis kembali datang. Raka tiba-tiba terbangun tepat pukul 2 pagi. Namun kali ini, ia tidak menangis melengking. Ia hanya duduk diam di atas kasur dengan mata yang melotot ke arah pojok pintu.
Bayi itu kemudian menunjuk ke arah sana dengan tangan mungilnya sambil bergumam kecil seolah sedang berbicara dengan seseorang. Dania dan Aris membeku di tempat. Bulu kuduk mereka berdiri seketika. Suasana kamar mendadak menjadi sangat dingin, lebih dingin dari biasanya. Aris segera memeluk Raka dan mulai membacakan doa-doa sebisa yang ia ingat. Ia menyadari bahwa sesuatu yang dikirimkan melalui ceret air beberapa bulan lalu tidak pernah benar-benar pergi. Sesuatu itu masih bersemayam di dalam rumah tersebut, menunggu saat yang tepat untuk mengambil apa yang mereka anggap sebagai jaminan. "Kita harus pergi, Mas. Sekarang juga kalau perlu," bisik Dania dengan suara bergetar. "Sabar, Dan. 2 minggu lagi. Aku janji, 2 minggu lagi kita tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi," sahut Aris sambil menatap tajam ke arah pojok pintu, seolah menantang sosok tak kasat mata yang ada di sana. Malam itu, udara di Surabaya terasa lebih berat dari biasanya. Padahal hujan baru saja reda, namun hawa panas yang tidak wajar menyelimuti kamar sempit yang ditempati Dania dan Aris. Di sudut ruangan, Raka yang baru berusia beberapa bulan tidur dengan gelisah. Bayi kecil itu sesekali merintih dalam tidurnya, seolah sedang bertarung dengan mimpi buruk yang belum sanggup ia ceritakan. Dania, yang tubuhnya sudah sangat kuyu karena kurang tidur berhari-hari, akhirnya jatuh terlelap karena kelelahan fisik yang luar biasa. Namun, tidur itu bukanlah sebuah istirahat, melainkan pintu menuju kegelapan yang lebih dalam. Dania merasa dirinya terbangun di tengah ruang tamu rumah orang tuanya. Suasananya sangat sepi, namun lampu neon di langit-langit berkedip-kedip tidak beraturan, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Tiba-tiba, dari arah dapur yang gelap, muncul sesosok nenek dengan punggung yang sangat bungkuk. Sosok itu berjalan menyeret kakinya, menciptakan suara gesekan yang memilukan di atas lantai ubin. Wujudnya sangat mengerikan. Kulit nenek itu berwarna kehitaman, tampak kering dan pecah-pecah seolah terbakar matahari selama bertahun-tahun. Rambutnya putih kusam, aut-autan menutupi sebagian wajahnya yang hanya menyisakan mata merah menyala. Nenek itu berhenti tepat di depan Dania, lalu perlahan mengangkat jari telunjuknya yang kukunya hitam dan panjang. "Rungokno, Yondo, rungokno," bisik suara itu, parau dan berat seperti gesekan amplas pada kayu. Dania mencoba mundur, namun kakinya seolah tertanam di lantai. Ia ingin berteriak memanggil ibunya atau kakaknya yang berada di kamar sebelah, tetapi tenggorokannya terkunci rapat. "Anakmu kui, Raka, dia sudah masuk dalam hitungan," lanjut sang nenek dengan tawa kecil yang terdengar lebih seperti rintihan. "Ada perjanjian hitam yang sudah ditandatangani dengan darah. Tanah di terawas itu tidak gratis, Nduk. Rumah ini juga ada harganya. Janinmu dulu adalah jaminannya, dan sekarang saatnya janji itu mulai ditagih." Dania menggeleng kuat kali. Air matanya mengalir deras dalam mimpi itu. "Tidak, Raka tidak ada hubungannya dengan harta apapun. Pergi kamu." Sudah terlambat. Nenek itu mendekatkan wajahnya yang berbau anyir ke telinga Dania. "Keluargamu sendiri yang menumbalkannya demi sebidang tanah. Kamu hanya perantara untuk melunasi hutang mereka kepada kami." Bersamaan dengan kalimat itu, Dania merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk jantungnya. Ia tersentak bangun dengan nafas tersengal-sengal, keringat dingin membanjiri daster yang ia kenakan. Ia terduduk di atas kasur, berusaha meraup oksigen sebanyak-banyaknya, sementara jantungnya berdegup kencang seperti baru saja lari maraton. Namun, pemandangan di sampingnya justru jauh lebih mengerikan. Aris sedang meronta-ronta dalam tidurnya. Wajah suaminya tampak membiru, mulutnya menganga lebar, seolah sedang berusaha menarik nafas, namun ada sesuatu yang menghambatnya. Tangan Aris mencengkram lehernya sendiri, urat-urat di lengannya menegang hebat hingga buku-bukunya memutih. Mas Aris, bangun Mas!"
teriak Dania sambil mengguncang tubuh suaminya dengan tenaga penuh. Aris terbangun dengan jeritan histeris yang tertahan di tenggorokan. Ia langsung duduk tegak, memegangi lehernya dengan ekspresi ketakutan yang belum pernah Dania lihat sebelumnya. Matanya melotot liar menatap ke setiap sudut kamar yang remang. "Dia mengejarku dan dia mencekikku," ucap Aris dengan suara yang sangat parau, hampir hilang. "Siapa, Mas? Siapa?" tanya Dania sambil memeluk suaminya yang gemetar hebat. "Kakek itu, Dan. Kakek yang mencariku di pabrik. Wajahnya biru, Dan. Dia berwujud pocong, tapi wajahnya masih kakek itu. Hidungnya mengeluarkan darah kental yang menetes ke mukaku saat dia mencekikku tadi. Dia bilang kalau kita tidak segera pergi dari sini, dia akan mengambil Raka sebagai gantinya," jelas Aris dengan kalimat yang terputus-putus. Dania membeku. Mimpi yang mereka alami bukan sekadar bunga tidur biasa. Ada sinkronisasi pesan yang sangat jelas di sana. Raka sedang diincar oleh kekuatan gelap yang dipicu oleh keserakahan anggota keluarga mereka sendiri soal warisan. "Mas, nenek yang mendatangiku juga bilang hal yang sama. Dia bilang ada perjanjian hitam soal tanah terawas. Dia bilang Raka adalah jaminannya," isak Dania. Mereka berdua terdiam dalam kegelapan kamar yang kini terasa semakin sempit dan menyesakan. Pengetahuan mereka tentang agama yang saat itu masih minim membuat mereka merasa benar-benar buta. Mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan ruqyah atau perlindungan diri secara mandiri. Satu-satunya yang mereka miliki hanyalah rasa takut dan naluri untuk melindungi anak mereka. Dan ini bukan sekedar mereka tidak suka kita di sini. Aris memulai bicara dengan nada yang lebih serius setelah kesadarannya pulih sepenuhnya. "Ini sudah soal nyawa. Saudara-saudaramu atau mungkin siapapun di rumah ini sudah bermain dengan hal terlarang hanya supaya kita tersingkir dan mereka dapat bagian lebih besar." Dania menatap pintu kamar yang terkunci. Di balik pintu itu tinggal orang-orang yang memiliki pertalian darah dengannya. Kakak yang ia hormati, adik yang ia sayangi, dan ibu yang melahirkannya. Bagaimana mungkin salah satu dari mereka tega menumbalkan keponakan atau cucu sendiri demi harta duniawi? Pemikiran itu membuat hati Dania hancur berkeping-keping. "Kenapa mereka jahat sekali, Mas? Kita ini saudara," rintih Dania. "Harta bisa mengubah manusia menjadi iblis dan di rumah ini mereka melihat kita sebagai penghalang, bukan keluarga. Dan sekarang mereka menggunakan perantara setan untuk mengusir kita," sahut Aris dengan gigi terketup menahan marah. Malam itu mereka tidak berani menutup mata lagi. Aris duduk bersandar di kepala tempat tidur sambil mendekap Raka yang masih terlelap. Sementara Dania terus merapalkan doa-doa pendek sebisanya. Setiap kali terdengar suara tikus di atas plafon atau gesekan dahan pohon di luar jendela, mereka langsung siaga. Konflik batin dalam diri Dania mencapai puncaknya. Jika ia tetap bertahan di rumah ini demi menjaga statusnya sebagai anak kandung atau demi mengamankan hak warisannya nanti, ia mungkin akan kehilangan Raka. Namun, jika ia pergi dalam keadaan miskin tanpa persiapan, masa depan mereka juga akan sangat berat. "Mas, aku tidak peduli lagi soal rumah ini. Aku tidak peduli soal tanah di terawas itu," ucap Dania tiba-tiba dengan nada tegas. "Maksudmu? Kita harus keluar dari sini. Besok, lusa, atau kapanpun secepatnya. Kalau kita tetap di sini, aku takut Raka benar-benar akan diambil. Kewarasan kita juga akan hilang kalau terus-terusan diteror begini. Aku lebih baik hidup di gubuk daripada di istana tapi penuh dengan iblis," tegas Dania. Aris mengangguk setuju. "Besok aku akan minta kasbon ke kantor. Aku akan cari kontrakan apapun yang penting jauh dari lingkungan ini. Kita mulai dari nol lagi dan hanya kita bertiga." Pagi itu, suasana di rumah orang tua Dania terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari Surabaya mulai memanjat naik. Tidak ada percakapan hangat di meja makan. Hanya denting sendok yang beradu dengan piring porselen, menciptakan irama yang kaku. Aris berdiri di ambang pintu kamar,
menatap Dania yang sedang mendekap Raka dengan sisa-sisa ketakutan dari teror mimpi buruk semalam. Keputusan sudah bulat. Mereka tidak bisa lagi mengantungkan hidup dan keselamatan nyawa di bawah atap yang penuh dengan kebencian dan rahasia gelap ini. Aris melangkah mendekat, lalu berjongkok di depan istrinya. "Dania, aku sudah bicara dengan mandor di pabrik. Aku minta kasbon untuk bulan depan. Tabungan kita memang sangat tipis, tapi itu cukup untuk membayar uang muka kontrakan kecil di pinggiran kota," ucap Aris dengan nada suara yang rendah namun penuh ketegasan. Dania menatap mata suaminya, mencari keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah tekad yang membajak. "Tapi Mas, uang itu seharusnya untuk biaya makan kita sebulan penuh. Kalau kita pindah sekarang, kita makan apa nanti?" "Kita bisa makan nasi dengan garam atau kerupuk, Dan. Itu jauh lebih baik daripada kita makan enak di sini, tapi setiap malam jantung kita hampir copot karena ketakutan. Aku tidak mau melihatmu pucat terus seperti ini, dan aku lebih tidak mau lagi kalau Raka kenapa-kenapa," sahut Aris sambil mengusap pipi Raka yang sedang tertidur lelap. Sore harinya, tanpa banyak bicara kepada saudara-saudaranya, Aris mulai mengemasi barang-barang mereka. Ia hanya membawa pakaian seadanya, beberapa peralatan mandi dan perlengkapan bayi. Tidak ada perabotan mewah, tidak ada kenangan yang ingin mereka bawa dari rumah ini. Saat mereka hendak melangkah keluar, sang ibu berdiri di depan pintu dapur dengan tangan bersedekap. "Jadi kalian benar-benar mau pergi? Cuma gara-gara masalah sepele seperti itu?" tanya ibunya dengan nada yang tidak menunjukkan kesedihan, melainkan ketidaksukaan karena merasa otoritasnya ditentang. Dania berhenti sejenak, menatap wanita yang telah melahirkannya itu. "Ini bukan masalah sepele, Bu. Dania ingin Raka tumbuh dengan tenang. Dania tidak ingin Raka terus-terusan menangis ketakutan setiap malam tanpa sebab yang jelas." "Halah, itu cuma perasaanmu saja yang terlalu sensitif. Anak kecil menangis itu biasa. Kamu saja yang tidak becus mengurusnya," cibir sang ibu. Sementara di balik punggungnya, kakak laki-laki Dania hanya memperhatikan dengan tatapan dingin, seolah merasa senang karena salah satu pesaing warisannya akhirnya menyingkir. Aris menarik napas panjang, menahan amarah yang nyaris meledak di ujung lidahnya. "Kami pamit, Bu. Terima kasih sudah mengizinkan kami menumpang selama ini. Mohon doanya supaya kami bisa mandiri." Mereka pergi meninggalkan rumah itu dengan mengendarai motor tua milik Aris. Di tengahnya, Dania duduk sambil menggendong Raka, sementara koper dan tas plastik diikat paksa di bagian belakang dan depan motor. Perjalanan menuju kontrakan baru itu terasa sangat panjang, melewati kemacetan dan debu jalanan yang menyengat. Namun Dania merasakan sebuah kelegaan yang mulai merayap di dadanya. Kontrakan yang mereka tuju terletak di sebuah gang yang sangat sempit, bahkan mobil tidak mungkin bisa masuk. Ukuran ruangannya hanya 4x3 meter. Di dalamnya hanya ada satu ruangan utama yang berfungsi sebagai tempat tidur sekaligus ruang tamu, serta sebuah kamar mandi kecil yang letaknya menyudut di bagian belakang. Dindingnya hanya dicat putih polos yang sudah mulai mengelupas di beberapa bagian, dan lantainya hanya berupa semen kasar tanpa ubin. "Maafkan aku, Dan. Hanya ini yang sanggup aku sewa untuk saat ini," kata Aris sambil meletakkan koper di lantai semen yang dingin. Dania mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan. Tempat itu memang sangat kecil, nyaris menyerupai sel penjara jika dilihat dari luasnya. Namun ada satu hal yang langsung ia sadari. Udara di sini terasa sangat ringan. Tidak ada aroma anyir yang tiba-tiba muncul, tidak ada hawa panas yang membakar kulit, dan yang paling penting, tidak ada mata-mata penuh benci yang mengawasi dari balik pintu. "Ini istana kita, Mas. Lebih dari cukup," jawab Dania dengan senyum tulus yang sudah lama hilang dari wajahnya. Malam pertama di kontrakan kecil itu menjadi momen yang paling menentukan. Dania membentangkan kasur tipis di atas lantai semen, lalu menidurkan Raka di tengah-tengah. Ia sudah bersiap-siap jika nanti pukul 2 pagi Raka akan kembali menjerit ketakutan seperti biasanya. Ia sudah menyiapkan mental untuk begadang lagi. Namun keajaiban terjadi.
Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Lalu pukul 3. Hingga azan subuh berkumandang dari masjid terdekat. Raka tidak menangis sama sekali. Bayi mungil itu tidur dengan sangat tenang, nafasnya teratur, dan tangannya tidak lagi menggenggam tegang. Wajah Raka tampak sangat damai, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundak kecilnya telah diangkat secara paksa oleh tangan Tuhan. Dania yang sejak tadi terjaga karena was-was, akhirnya tidak sanggup menahan air matanya. Ia menangis tersedu-sedu sambil menutup mulutnya agar tidak membangunkan anak dan suaminya. Tangisan itu adalah tangisan pelepasan. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya selama ini karena membiarkan ego dan ketakutan akan kemiskinan membelenggunya di rumah orang tua. "Kenapa menangis, Dan?" tanya Aris yang terbangun karena mendengar isak tangis istrinya. "Lihat Raka, Mas. Dia tidur nyenyak sekali. Dia tidak melihat ke pojok pintu lagi. Dia tidak ketakutan lagi," ucap Dania di sela isaknya. Aris memeluk bahu istrinya dengan erat. "Iya, Dan. Ternyata selama ini yang membuat kita menderita bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena kita memaksakan diri tinggal di tempat yang penuh dengan energi negatif dan kebencian." Dania mengangguk setuju. Ia baru menyadari bahwa kemiskinan yang sebenarnya bukanlah saat seseorang tidak memiliki harta atau rumah mewah. Kemiskinan yang sejati adalah ketika seseorang kehilangan ketenangan jiwa dan keamanan bagi keluarganya di rumah sendiri. Di rumah orang tuanya, mereka memang tinggal di bangunan yang lebih layak secara fisik, namun secara batin mereka benar-benar melarat dan terhina. "Kita mungkin akan susah makan untuk beberapa minggu ke depan, Mas, tapi aku tidak peduli. Aku lebih suka makan nasi garam di sini daripada makan enak tapi nyawa kita terancam setiap malam," tegas Dania sambil menghapus air matanya. Aris tersenyum bangga menatap istrinya. "Terima kasih sudah mau bertahan denganku, Dan kita akan bangun semuanya dari nol di sini, tanpa campur tangan orang lain, tanpa sindiran, dan tanpa teror." Kehidupan di kontrakan baru yang sempit itu awalnya terasa seperti surga kecil bagi Dania. Meskipun luasnya hanya 4x3 meter, setidaknya ia tidak lagi mendengar sindiran tentang harga emas atau martabak setiap sore. Namun, ketenangan batin Dania kembali terusik oleh kehadiran tetangga tepat di sebelah pintu mereka. Sepasang suami istri paruh baya, Pak Haji Mansur dan Ibu Aminah, menjadi penghuni baru yang membuat Dania merasa waspada. Pak Haji Mansur adalah pria dengan janggut yang mulai memutih dan selalu mengenakan baju koko serta peci. Istrinya, Ibu Aminah, mengenakan pakaian serba tertutup dengan cadar yang menutupi wajahnya. Dania, yang selama ini banyak terpapar berita negatif di televisi dan stigma lingkungan tentang orang-orang yang berpenampilan sangat agamis, mulai menaruh prasangka. Ia seringkali menarik Raka masuk ke dalam jika melihat Pak Haji Mansur keluar rumah, seolah-olah pria itu membawa ancaman yang tidak terlihat. "Mas, kamu tidak merasa aneh dengan tetangga sebelah?" tanya Dania suatu malam saat Aris sedang duduk di lantai semen sambil menghitung sisa uang belanja. Aris menoleh ke arah pintu kayu yang tipis. "Aneh bagaimana? Mereka terlihat sopan kalau berpapasan denganku di depan gang." "Penampilan mereka itu loh, sangat tertutup. Aku jadi teringat berita-berita tentang kelompok radikal. Selama 2 bulan ini aku sengaja menutup diri, tidak mau bicara banyak kalau mereka menyapa," bisik Dania dengan nada penuh curiga. Aris menghela napas panjang. "Jangan berburuk sangka dulu, Dan. Kita baru saja keluar dari rumah yang penuh teror. Jangan buat dirimu stres lagi dengan prasangka pada orang yang bahkan belum pernah berbuat jahat pada kita." Namun Dania tetap teguh pada kecurigaannya. Ia menutup pintu rapat-rapat setiap kali Aris berangkat kerja, seolah-olah dinding kontrakan itu adalah benteng pertahanan terakhirnya. Hingga suatu malam, sebuah ujian fisik datang menguji keteguhan hati Dania. Raka yang biasanya sudah mulai tenang sejak pindah, tiba-tiba jatuh sakit. Badannya sangat panas, suhunya naik drastis hingga menyentuh angka 40 derajat. Batuknya terdengar sangat berat dan sesak, membuat bayi itu menangis tanpa berhenti hingga suaranya serak.
Aris sedang bekerja shift malam dan Dania sendirian di dalam kamar. Ia panik luar biasa. Kompres air hangat tidak membuahkan hasil dan Raka mulai tampak lemas dengan napas yang memburu. Di tengah keputusasaan itu, terdengar ketukan pelan di pintu depan. Dania berbeku. Siapa yang bertamu tengah malam begini? Dania ragu sejenak. Prasangka buruknya sempat melintas. Namun tangisan lemah Raka mengalahkan egonya. Ia membuka pintu dengan tangan gemetar. Di sana berdiri Pak Haji Mansur, didampingi Ibu Aminah. Mereka tidak membawa senjata atau wajah menyeramkan seperti yang dibayangkan Dania selama ini. Di tangan Pak Haji Mansur ada sebuah botol kecil berisi cairan coklat pekat. Ini madu herbal, Mbak. Saya buat sendiri dari campuran habatus sauda dan sari kurma. Insya Allah bisa membantu menurunkan demam dan melegakan nafasnya. Tolong minumkan sedikit saja pada Dek Raka. Ucap Pak Haji Mansur dengan nada yang sangat tulus. Ibu Aminah mendekat. Matanya yang ramah tampak dari balik cadar. Mari Mbak, biar saya bantu gendong supaya Mbak Dania bisa mengambil sendok. Jangan takut, kami hanya ingin membantu. Sesuatu dalam suara Ibu Aminah membuat pertahanan Dania runtuh. Ia mempersilahkan mereka masuk. Setelah meminumkan madu tersebut, sebuah keajaiban kecil terjadi. Tidak sampai 1 jam, nafas Raka mulai teratur. Panas tubuhnya berangsur turun, dan bayi itu akhirnya tertidur pulas dalam pelukan Dania. Rasa malu yang sangat besar seketika menyergap hati Dania. Ia merasa sangat rendah karena selama 2 bulan telah menghakimi orang-orang baik ini hanya berdasarkan penampilan luar. Ternyata Pak Haji Mansur bukanlah orang sembarangan. Keesokan harinya ia baru mengetahui dari pemilik kontrakan bahwa Pak Haji Mansur adalah seorang pengusaha herbal yang sukses di kota lain, namun memilih tinggal di kontrakan sederhana untuk tetap dekat dengan masjid dan menjalani hidup yang tidak berlebihan. Beberapa hari kemudian, saat Raka sudah benar-benar sembuh, Dania beranikan diri mengunjungi rumah mereka untuk mengembalikan botol madu. Ia disambut dengan sangat hangat. Di ruang tamu mereka yang bersih namun bersahaja, Dania mulai bercerita tentang kegelisahan hidupnya, termasuk teror mistis yang dialaminya di rumah lama. Hidup itu memang rangkaian ujian, Mbak Dania, kata Pak Haji Mansur sambil menuangkan teh hangat. Dikasih kekayaan itu ujian untuk bersyukur, dikasih miskin juga ujian untuk bersabar. Bahkan punya anak atau belum dikaruniai anak pun adalah sumber ujian yang berbeda-beda nilainya di mata Allah. Dania menatap Pak Haji Mansur dengan rasa hormat yang baru. Tapi, kenapa ujian saya terasa sangat berat, Pak? Kenapa keluarga saya sendiri tega memakai cara kotor untuk mengusir kami? Pak Haji Mansur tersenyum tipis. Mbak, kekuatan apapun di dunia ini, entah itu sihir, jin, atau kebencian manusia, tidak akan pernah bisa mengalahkan kekuatan pencipta alam semesta. Selama ini mungkin Mbak Dania dan Mas Aris mencari perlindungan pada tempat yang salah. Jimat, kain putih, atau rasa takut yang berlebihan justru menjadi celah bagi kegelapan untuk masuk. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanya Dania lirih. Kembalilah pada Tuhan. Mintalah perlindungan cuma sama Allah. Jangan sibukkan hati dengan dendam pada saudara, karena dendam itu adalah beban yang akan menghambat rejeki kalian. Fokuslah pada syukur bahwa sekarang kalian sudah punya tempat sendiri, sekecil apapun itu. Nasihat Pak Haji Mansur dengan lembut. Kata-kata itu meresap jauh ke dalam sanubari Dania. Ia menyadari betapa sempit cara pandangnya selama ini. Ia selama ini menganggap kemiskinan adalah musuh, padahal musuh terbesarnya adalah hatinya sendiri yang penuh prasangka dan jauh dari spiritualitas. Pak Haji Mansur dan Ibu Aminah yang sudah 20 tahun menikah, namun belum dikaruniai anak, tetap memancarkan ketenangan yang luar biasa.
Mereka tidak mengeluh. Mereka justru menjadi saluran berkah bagi orang di sekitarnya. Malam itu ketika Aris pulang kerja, Dania menceritakan semuanya. Ia menceritakan bagaimana prasangkanya runtuh dan bagaimana nasihat Pak Haji Mansur telah membuka matanya. Aris mendengarkan dengan seksama. Matanya berkaca-kaca menyadari bahwa selama ini mereka memang terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri untuk melawan badai. Pak Mansur benar dan kita harus berubah, ucap Aris pelan. Semenjak hari itu, kehidupan di kontrakan mungil tersebut mengalami titik balik spiritual yang luar biasa. Dania dan Aris mulai rutin menjalankan ibadah sholat tepat waktu. Mereka tidak lagi merasa takut akan suara-suara di balik jendela atau bayangan di pojok pintu. Karena mereka yakin ada penjaga yang jauh lebih kuat yang melindungi mereka. Prasangka buruk Dania terhadap lingkungan sekitar perlahan sirna, berganti dengan rasa empati dan keinginan untuk saling membantu. Waktu terus berjalan di kontrakan sempit berukuran 4x3 meter itu. Namun, ada yang berbeda dengan atmosfer di dalamnya. Ketegangan yang dulu selalu menyelimuti wajah Dania dan Aris perlahan memudar, digantikan oleh ketenangan yang sulit dijelaskan. Nasihat Pak Haji Mansur benar-benar mereka resapi. Sejak saat itu, Dania dan Aris sepakat untuk memperbaiki ibadah mereka. Sholat 5 waktu tidak lagi sekedar kewajiban yang dilakukan terburu-buru, melainkan menjadi momen mereka bersimpuh memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Dania juga mulai belajar membersihkan hatinya dari sisa-sisa dendam kepada saudara-saudaranya di Surabaya. Ia menyadari bahwa menyimpan benci hanya akan menjadi beban yang menghambat langkahnya sendiri. Setiap kali ingatan tentang sindiran ibunya atau teror kain kafan diceret air itu muncul, Dania segera beristighfar. Ia memilih untuk melepaskan segalanya, termasuk keterikatan batinnya pada harta warisan tanah di Trawas yang menjadi akar segala konflik tersebut. "Mas, aku sudah ikhlas kalau memang kita tidak dapat bagian apa-apa dari rumah ibu nanti," ucap Dania suatu sore saat mereka sedang duduk santai di depan pintu kontrakan. Aris menoleh, menatap istrinya dengan bangga. "Aku juga Dan, sejak kita pindah ke sini dan Raka tidur nyenyak, aku merasa kekayaan yang sebenarnya sudah kita genggam. Harta bisa dicari, tapi kedamaian itu mahal harganya." Tanpa mereka duga, perubahan sikap dan kebersihan hati itu seolah menjadi kunci pembuka pintu-pintu rezeki yang sebelumnya seolah tertutup rapat. Kejadian-kejadian di luar logika mulai bermunculan. Aris yang selama bertahun-tahun hanya menjadi karyawan pabrik biasa tanpa ada tanda-tanda kenaikan posisi, tiba-tiba dipanggil oleh manajer produksinya ke ruang utama. "Aris, performa kerjamu 6 bulan terakhir ini sangat stabil. Kamu juga punya kepemimpinan yang bagus dalam mengoordinasi teman-teman di lapangan," ujar sang manajer sambil menyodorkan sebuah dokumen. Aris mengerutkan dahi, merasa bingung. "Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha menjalankan tanggung jawab saya sebaik mungkin. Pihak pusat sedang membutuhkan pengawas produksi untuk pabrik baru kami di Tangerang. Saya memberikan rekomendasi namamu kepada direktur. Jika kamu bersedia, kamu akan dipindahkan ke sana dengan jabatan supervisor. Tentu saja gajinya akan naik 3 kali lipat dari yang sekarang, lengkap dengan tunjangan perumahan." Aris seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia pulang ke kontrakan dengan kaki yang terasa ringan, hampir berlari untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada Dania. Begitu mendengar penjelasan Aris, Dania langsung sujud syukur di atas lantai semen yang dingin. Air mata bahagianya mengalir deras. Ia merasakan bahwa ini adalah jawaban Tuhan atas kesabaran dan keikhlasan mereka melepaskan segala belenggu di masa lalu. "Tangerang, Mas, itu jauh sekali dari Surabaya," ucap Dania setelah emosinya mulai stabil. "Iya Dan, tapi ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar memulai lembaran baru, jauh dari jangkauan mereka yang ingin mencelakai kita. Kita akan pindah ke kota di mana tidak ada yang mengenal masa lalu kita," jawab Aris dengan penuh keyakinan. Kepindahan ke Tangerang berlangsung beberapa minggu kemudian. Dengan kenaikan gaji yang signifikan, mereka tidak lagi harus berdesakan di kontrakan 4x3 meter.
Aris menyewa sebuah rumah yang sangat layak di sebuah perumahan yang asri dan aman. Ruangannya luas, ventilasi udaranya bagus, dan lingkungannya sangat tenang. Tidak ada lagi gang buntu yang remang-remang atau tetangga yang saling curiga. Di Tangerang, kehidupan mereka benar-benar berubah 180 derajat. Dania mulai menata hidupnya dengan penuh syukur. Ia tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan suara nenek-nenek di balik jendela atau bayangan kakek-kakek misterius. Setiap sudut rumah barunya ia penuhi dengan lantunan ayat suci dan suasana yang hangat. Raka tumbuh dengan sangat pesat. Bayi yang dulunya sering menjerit ketakutan itu kini berubah menjadi balita yang cerdas, aktif, dan sangat ceria. Mata bulatnya selalu memancarkan binar kebahagiaan, bukan lagi tatapan kosong ke arah pojok pintu yang gelap. Raka tidak lagi diganggu oleh bayangan-bayangan hitam masa lalu. Ia bisa tidur dengan sangat nyenyak sepanjang malam, sebuah kemewahan yang dulu sangat sulit mereka dapatkan di rumah Surabaya. Suatu hari, saat Raka sedang asyik bermain dengan mobil-mobilannya di ruang tengah, Dania memperhatikannya dari kejauhan. Aris yang baru pulang kerja menghampiri istrinya dan merangkul bahunya. "Dia hebat ya mas, tidak pernah lagi menangis tanpa sebab," bisik Dania. Itu karena ayahnya dan ibunya sudah berani mengambil langkah besar dan cahaya setelah badai itu benar-benar ada. Tuhan tidak pernah tidur melihat hambanya yang dizolimi, namun tetap memilih untuk bersabar, sahut Aris. Uang yang mereka kumpulkan dari sisa gaji Aris mulai menumpuk di rekening tabungan. Dania yang pandai mengelola keuangan memastikan tidak ada 1 rupiah pun yang terbuang sia-sia. Setelah 2 tahun menetap di Tangerang, impian yang dulu mustahil kini berada di depan mata. Mereka berhasil membayar uang muka untuk membeli sebuah rumah sendiri di sebuah klaster perumahan yang cukup eksklusif. Rumah itu adalah simbol kemenangan mereka atas ego, dendam, dan kemiskinan batin. Dania merasa bahwa setiap bata yang menyusun rumah itu adalah hasil dari doa-doa panjang mereka. Ia menyadari satu hal yang sangat penting. Ketika ia melepaskan keterikatannya pada harta warisan ibu yang penuh konflik dan membuang rasa benci kepada saudara-saudaranya, Tuhan justru memberikan ganti yang berkali-kali lipat lebih baik. "Mas, aku ingat dulu waktu kita masih menumpang di Surabaya. Aku sempat berpikir bahwa hidup kita akan berakhir menyedihkan di sana," kenang Dania saat mereka sedang mengecat dinding rumah mereka baru. Aris meletakkan kuas catnya sejenak. "Dulu kita terlalu fokus pada apa yang seharusnya menjadi hak kita di mata manusia dan kita lupa bahwa hak yang paling utama adalah ketenangan dari Tuhan. Sekarang lihatlah, kita punya rumah sendiri, pekerjaan yang bagus, dan anak yang sehat. Semua ini datang tepat setelah kita memilih untuk pergi dan mengikhlaskan semuanya." Kehidupan di Tangerang menjadi masa-masa paling indah dalam pernikahan mereka. Dania tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada ibunya atau kakak-kakaknya. Ia merasa cukup dengan apa yang ia miliki sekarang. Lembaran baru mereka benar-benar putih bersih, tanpa noda hitam dari perjanjian gaib atau perebutan harta. 1 tahun berlalu, Aris bahkan mampu membelikan Dania sebuah mobil sederhana untuk keperluan mengantar Raka sekolah. Dania menatap kunci mobil itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia teringat sindiran ibunya soal martabak 2 kotak yang habis dalam 5 menit. Kini, ia menyadari bahwa hinaan itu sebenarnya adalah cambuk yang Tuhan gunakan untuk menarik mereka keluar dari zona nyaman yang beracun. "Terima kasih sudah menjadi suami yang kuat, Mas," ucap Dania malam itu. "Dan terima kasih sudah menjadi istri yang sabar dan tanpa dukunganmu, aku mungkin sudah menyerah sejak penemuan ceret air itu," balas Aris. 9 tahun berlalu sejak Dania dan Aris memutuskan untuk melangkah keluar dari gang sempit di Surabaya. Kehidupan di Tangerang telah mengubah segalanya. Raka kini sudah tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, cerdas, dan penuh tawa. Tidak ada lagi jejak ketakutan di matanya, tidak ada lagi jeritan tengah malam yang menyayat hati. Namun, sebuah telepon di suatu sore hari Jumat meruntuhkan ketenangan yang telah mereka bangun. Kabar duka datang dari Surabaya.
sang ibu telah menghembuskan napas terakhirnya. Dania terdiam 1000 bahasa saat mendengar suara kakaknya di seberang telepon yang terdengar kaku. Ada rasa sedih yang menyeruak, namun ada juga getaran kecemasan yang kembali bangkit. Ia tahu, kembali ke rumah itu berarti harus berhadapan lagi dengan tembok-tembok yang pernah menghimpit napasnya. Aris, yang kini sudah menjadi manajer mapan di perusahaannya, menggenggam tangan istrinya dengan erat. "Kita harus pulang, Dan. Ini bakti terakhirmu untuk ibu," ucap Aris dengan nada yang tenang namun menguatkan. "Aku takut, Mas. Aku takut suasananya masih sama seperti dulu," bisik Dania. "Kita sudah berbeda sekarang. Kita tidak lagi datang sebagai penumpang yang tidak berdaya. Kita datang sebagai tamu yang sudah merdeka," jawab Aris meyakinkan. Mereka pun berangkat menuju Surabaya. Begitu mobil mereka memasuki kawasan perkampungan padat dekat stadion, Dania merasakan debaran jantung yang tidak beraturan. Rumah tua itu masih berdiri dengan angkuh, namun catnya semakin kusam dan aura pengapnya terasa lebih pekat dari 9 tahun yang lalu. Saat mereka melangkah masuk, aroma minyak angin dan debu yang sama menyambut mereka, seolah waktu berhenti berputar di dalam sana. Alih-alih suasana duka yang khusyuk, Dania justru disambut oleh perdebatan sengit yang terdengar hingga ke ruang depan. Di ruang tengah, tepat di bawah foto almarhum ayahnya, kakak laki-laki dan adik bungsunya sedang duduk berhadapan dengan wajah yang merah padam. Di depan mereka berserakan beberapa lembar surat tanah dan buku tabungan lama milik sang ibu. "Tidak bisa begitu. Aku yang selama ini merawat ibu paling lama setelah kalian pergi ke Tangerang. Aku yang paling berhak atas rumah ini," teriak adik bungsunya dengan nada tinggi. Kakak laki-lakinya tidak mau kalah. Ia menggebrak meja kayu jati itu hingga gelas kopi di atasnya bergetar. "Aku yang membiayai semua pengobatan ibu, sampai ratusan juta. Emas-emas yang dipakai ibu itu semua dari aku. Tanah di terawas itu harus jatuh ke tanganku sebagai ganti biaya yang sudah kukeluarkan." Dania berdiri terpaku di ambang pintu. Pemandangan itu membuatnya mual. 9 tahun telah berlalu, namun saudara-saudaranya masih terjebak dalam lingkaran kebencian yang sama. Mereka tidak sedang meratapi kepergian ibu mereka, melainkan sedang membedah harta peninggalannya seperti burung bangkai yang memperebutkan sisa-sisa daging. "Assalamualaikum," ucap Aris dengan suara yang lantang dan berwibawa, memutus perdebatan panas tersebut. Kedua saudara Dania menoleh. Mereka terdiam sejenak melihat penampilan Dania dan Aris yang kini tampak sangat berbeda. Aris mengenakan kemeja rapi dengan jam tangan yang menunjukkan kemapanan, sementara Dania tampak bersahaja namun memancarkan ketenangan yang luar biasa. "Oh, kalian datang juga akhirnya. Kebetulan sekali. Kita sedang bicara soal pembagian tanah terawas dan rumah ini. Kamu kan anak kedua, jadi kamu tetap punya jatah secara hukum. Tapi ingat ya, kalian kan sudah sukses di kota orang. Jangan serakah." Dania menarik napas panjang. Ia menatap surat-surat tanah itu, lalu menatap wajah saudara-saudaranya yang tampak sangat lelah oleh keserakahan mereka sendiri. Ia teringat kembali pada masa-masa sulit saat ia dihina karena hanya membawa martabak 2 kotak. Ia teringat kain kafan di dalam ceret air yang hampir merenggut kewarasannya. "Mas, Dik," Dania memulai bicara dengan suara yang sangat tenang. "Aku datang ke sini untuk mendoakan ibu dan mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Aku tidak punya niat sedikit pun untuk meributkan soal tanah atau rumah ini." "Alah, jangan sok suci, Den. Semua orang butuh uang," sahut adik bungsunya sambil melirik Aris. Dania tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian. Ia menoleh ke arah suaminya, dan Aris memberikan anggukan kecil sebagai tanda persetujuan atas keputusan yang sudah mereka bicarakan di perjalanan tadi. "Aku sudah bicara dengan suamiku. Kami sudah memiliki kehidupan yang cukup di Tangerang. Segala hal yang menjadi bagian warisanku, baik itu tanah di terawas maupun nilai dari rumah ini, aku lepaskan sepenuhnya," kata Dania tegas. Ruangan itu mendadak sunyi. Saudara-saudaranya tercengang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar.
Di mata mereka, melepaskan harta senilai ratusan juta rupiah adalah sebuah kegilaan. Tapi ada syaratnya, lanjut Dania. Seluruh bagianku tidak akan aku berikan kepada kalian berdua. Aku akan menyedekahkan seluruh nilai bagianku kepada panti asuhan di dekat sini atas nama ayah dan ibu. Aku ingin harta ini menjadi amal jariah untuk mereka, bukan menjadi bahan rebutan yang memutus silaturahmi kita. Kakak laki-lakinya ternganga. Kamu gila Dan, itu uang besar. Kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku. Tidak Mas, keputusanku sudah bulat. Aku tidak ingin sepeser pun uang dari hasil perebutan ini masuk ke kantongku atau menjadi makanan untuk anakku. Aku ingin memutus belenggu ini sekarang juga, tegas Dania. Sore itu juga, dengan bantuan notaris dan saksi dari pengurus lingkungan, Dania menandatangani dokumen pelepasan hak warisnya untuk disalurkan ke yayasan sosial. Saat pulpennya menari di atas kertas, Dania merasa ada beban raksasa yang selama 10 tahun ini menghimpit pundaknya mendadak luruh. Ia merasa sangat ringan, seolah-olah ia baru saja keluar dari sebuah penjara yang sangat gelap. Sebelum meninggalkan Surabaya, Dania menyempatkan diri berziarah ke makam kedua orang tuanya. Di depan gundukan tanah yang masih basah itu, ia berdoa dengan sangat khusyuk. Ia sudah memaafkan ibunya, memaafkan saudara-saudaranya, dan yang paling penting, ia sudah memaafkan dirinya sendiri karena pernah merasa tidak berdaya. Dalam perjalanan pulang menuju Tangerang, Raka tertidur pulas di kursi belakang. Mobil mereka melaju membelah jalan tol yang panjang, dan ia menatap pemandangan di luar jendela, melihat lampu-lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Mas, terima kasih ya, ucap Dania pelan sambil menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Terima kasih untuk apa Dan? Tanya Aris tanpa melepaskan pandangannya dari jalanan di depan. Terima kasih sudah mendukungku untuk melepas semuanya. Aku merasa benar-benar bebas sekarang. Aku tidak lagi merasa berhutang atau merasa perlu membuktikan apa-apa pada mereka. Aris menggenggam tangan istrinya. Harta itu bisa habis Dan, tapi hati yang bersih adalah kekayaan yang akan kita bawa sampai mati. Aku bangga padamu. Dania menoleh ke belakang, menatap wajah Raka yang damai dalam tidurnya. Ia menyadari sebuah kebenaran yang sangat berharga. Warisan terbaik yang bisa ia berikan untuk putranya bukanlah sebidang tanah luas di Terawas atau rumah besar dengan cat yang mahal. Warisan sesungguhnya adalah sebuah pelajaran tentang keberanian untuk melepaskan, kekuatan untuk memaafkan, dan hati yang selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Sang Pencipta.